Bangsa Yahudi, dalam Al-Quran disebut Bani Israel. Dan kaum yang paling sering Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dan sering menghina bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi ini bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat. Peringatan ini berkaitan dengan janji Allah akan azab yang ditimpakan kepada kaum Yahudi di dunia usai mereka melakukan kerusakan yang amat besar. Lalu apa saja janji Allah kepada kaum Yahudi? Dan apa saja wujud janji Allah yang pasti akan terjadi? Berikut adalah 3 janji Allah kepada kaum Yahudi. Janji pertama, diberikan istidraj untuk menyombongkan diri. Sikap Yahudi yang kerap meremehkan dan merendahkan orang lain bukanlah kebetulan. Dalam Al-Quran dijelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 4-8, yang artinya, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke Masjidil Aqsa, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir." Quran Surah Al-Isra, ayat 4-8. Janji kedua, diberikan istidraj untuk merusak. Kesombongan dan kerusakan yang lebih besar akan kembali diulang oleh bangsa Yahudi. Hal ini sudah tertera dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri pada masa kerusakan pertama. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Kedua janji Allah kepada kaum Yahudi tersebut sudah terjadi di masa sekarang. Janji ketiga, Allah akan membinasakan kaum Yahudi di bumi. Derita rakyat Palestina merupakan derita umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Kekejian bangsa Yahudi sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah kepada mereka. Allah akan memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari muka bumi. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.